Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita tercinta yaitu Gus Baha akan menyampaikan tentang ilmu supaya iman kita yang awam tetap sah. Simak dan tonton hingga selesai agar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta. Mari kita simak ngaji Gus Baha terbaru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatun lan iku dadi ayat, dadi pertondo, dadi bukti alal qudrati ing atase kekuasaan Allah di mati kang agung. Alailu te kejadian malam atau alailu te terjadine bengi. Allah nerangaken naslahu, nyoplok sapa ingsun. Oke, kuna maknani beset sapa ingsun, beset itu nyopok sedikit demi sedikit. Nufassilu tegese misa ingsun minhu sangking lail, ingsun misa nahara ing rino atau status rino. Nak wis rino tak cabut terus dadi bengi. Faidan mongko nalikane naslahu minhu nahar. Gumu te wong akeh sing berdomisili ning daerah itu iku muslimuna iku dadi petengan kabeh. Anane dakhiluna tegese mancing kabeh fitulam ing dalam peteng. Wasamsu te srengenge utajri iku lumaku apa sames. Ila akhirih utu maka maring akhire dawuh wa ta'ala iku min jumlatil ayat wis setengah sange jumlah ayat lagu kedhe wong akeh ayatin ukhra to dadi ayat sing liya. Lawal qamaru te rembulan uga dalik kaya mengkon-mengkono yajri li mustaqarrillah. Uta srengenge iku tajri iku lumaku apa samsu li mustaqarrin maring nggon tetep itu nggon orbite lah kedhe sames. Maksudnya ilahi tegese maring iki mustaqar ela tata jawa suku tegese orang liwati apa sames ku ing mustaqarrillah. Dari kau temen kono kabeh, ai jariat tegese te mlakune sames, iku takdirul aziz, iku desaine utawa takdir manane desain sing presisine pas, dadi kodaro manane desain sing presisine pas itu jenenge takdir apa? Ngukurnya cara cermat itu jenenge apa? Takdir. Iku takdirul aziz, iku kekuasaan desaine Allah kang agung fi mulki dalam kerajaan Allah al-alimi kang alim. Alim manane pirsa betul bi kholqi lan sing diciptakno Allah. Wal qamara qadarna wal qamara lan ing rembulan birofi lan rofa wal qamaru wa nasbilan nasab kados gara kita wal qamara wa wa dilafat al qamar mansubun dinasabna bi fi'lin kan fi'il yufassiru kang nafsiri ing fi'il apa perkara badhe sause lafat al qamar wal qamara lan ing rembulan qadarna iku ngatur ingsun dadi ngatur secara presisi tepat ing qamar min haitsu sayruhu saking sekirane perjalanan qamar ingsun ngatur manazila ing pira-pira manazil pira-pira tempat nggon singgah manane sama niatan tegese 8 wa 20 lan 20 kane manzilan tepate. Jadi mana zilul komar itu 28. Si sama ning dalam 8 wa isine 20 akan elatan begini. Minggu lisahin sampai saben bulan. Wa statiru lan delik utawa napa ora ketok apa komar lelata ini ing rong wengi. Kados nang teori falak gak bisa bebas itu. Ingkang lamun ana pas seru rembulan iku salah sinatul 30 akan yauman wa lelatan lan istitar musuwengi ingkang lamun ana pas hari kutisatan 9 wa isine 20 akan yauman dinane. Ata ada sing bali apa komar ila akhiri manazilihi itu maring akhiri manazili komar Iroil ini yang dalam pandangan privat bali ini kalau urfinil kodim kau ini pelepah sing kawak lepah utawi nopo mancung sing kawak kau disamarifi kau ini pelepah mancung tidak ada kau nalikane bus tuwek apa disamare di mancung nopo nasi tegene wit klopo apa cara ini mancung sing tambah tuwek itu kan tambah nopo jenenge mengerucut kayak nopo nih panah gitu kayak kaos ya itu biasa bahasa Arab malah bahasa Jawa lali ini kalau nopo membusur itu pokoknya ngoten niku. Fainahu mongko sak temne urjunil qadim fainahu fainal urjunal qadim yariku dadi cilik apa urjun waya takau wasulan dadi membusur apa urjun waya sululan dadi cilik apa urjun. Jadi mengecil terus membengkok lah bengkok itu kalau urjunil qadim. Lasam surano te srengenge yang bagi saya coba sama saya sulu dikisi dadi gampang apa sama waya sikulan sa apa sama. Waya sikulan sah lah kedhe sama apa antu dikaen dosa nyalip apa sama alqamar ing rembulan. Jadi selawase tahun Samsiah ora iso nyalip tahun apa Komariah. Fatas nami umum kaiso kumpul apa sama mau sertane komar file ini dan semengi misalnya walalai itu nan orang noti bengi bisa kegunakan nyelip rino.
Wala ati mongko ora teko apa iki lah lail koblang kita iki sedurunge entek nahar. Itu lawale iki sami utawa ora layatil lail koblang kita nahar to layatin nahar koblang kita ilal sami. Wa kulun te saben-saben suci tanwinu ku te tanwine kulun iwadun dadi gentiane mudhofile sang mudhofile. Minasam sing lafat samsin wal qamari lafat qamar wa nujumi lafat nujum. Fi fala kene dalam cakrawala mustadirin kang luas. Luas sing napa? Bulat iku jenenge cakrawala. Luas sing bulat. Yasbahuna iku padha ngelangi napa? Berputar ning atmosfer niku jenenge ngelangi. Terus kalau orang ngelangi di apa? Renang ning gone air jenenge renang ya yasbah. Napa? Yasbah. Nah, kalau apa satelit atau planet itu ya yasbah tapi fi falakin apa? Sama-sama diarani apa? Berenang. Yasbahuna iku ngelangi atau berenang apa ikilah kulun. Yasiruna tegese lumaku apa kulun. Nusilu dan posisekno apa ikilah kabeh falak mau napa. Napa jenenge planet-planet wau manziratal uqala kaya perlakuan wong-wong sing duweni akal. Mesti dijamakno jamak mudzakkar salim napa? Dijamakno jamak napa? Mudzakkar salim. Wae ngeten nggih kula terangno model orang yang tidak menekuni sesuatu tapi sampean tetap paham. Ora paham kebangetan. Awas ora paham, rugi lemu ngaji. Sini-sini wong ora paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang tuh ahli torikoh tapi gak ngerti falak, yang ngerti falak gak ngerti apa. Torikoh itu gak apa-apa karena manusia memang gak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senangannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istimai sempurna 28 dan 29. Mungkin tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa aja 29 itu terakhir istimewa terus nanti selesai atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Kemono ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih anu Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal sawal. Terus saya debat suur-suuran, wah saiki negara bela NU untuk bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utamamu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruyah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender itu sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang nopo? NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Nah, tak wari ilmu cara goblok. Nara iso ya kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu jandalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal, misalnya besok ada apa? Senin ya, misalnya saya bilang puasa pertama itu, ojo aku lah, aku khilaf ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Wahad, cara ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Naksabandi ini. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara tirfala enggak masalah. Berarti kan Ahad. Dia minta apa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomongin dong, podo Islami kok. Gitu. Memangnya lah podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya podo Islam terus uteknya podo. Kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, mau Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa
30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari Nabi Yud saya, aja niku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah senang ilmu, coba senang tukaran. Tukaran udah darurat ya, ngenteni bojom direbut wong, iku tukaran pantes. Wong perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mereka itu sing ngebel sih wong stres sih ngomong. Nanti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut aja dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model apa misal usah kamu belajar falak malah bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13 urung buderser. Wah Mustafa Khop berarti. Lihat gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Rukin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dicek urung seri pas Senin. Berarti bener Rukin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan harus mulai menyusut. Bareng wajah tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana. Paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh titik. Lalu masalah bulan kok NU Muhammadiyah utek itu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener oke. Utama walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oke. Itu kan biasa. Coba saya gelap meteng. Serak prospek kan biasanya mau di anak menel. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng itu apa? Nak cara wong awam. Iya, ojo keliru gitu. Sing darane weteng cara ngawam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge weteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darane weteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah. Rokok sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara ya kan ya Zaid itu ngeloni Sri bengi itu jadi jima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih itu. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Foto cakri itu gedut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok kakek itu susah sing lanang waduh dadi kan. Enggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau. Misalnya ngomong hubungan intim yang non nikah, yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira atau mikir kan atau mus? Bicara khusyuk atau mikir. Pokoknya wiridan bu swarga, terus atau mikir. Makanya aku ya gumun, orang ngaram no yasin gumung. Dikira yasin ku jimat kok.
Yasin ya ilmiah, bagas lasam suyam bahilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mereka matahari berembulan itu bulan oleh nyelesaikan falak cepat rembulan. Matahari mau nyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip per 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11. Yang ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua Yasin bodoh ini ayat ilmiah jadi mantra. Kasih hati ini, kasih Yesus bodoh ini. Saya ngaramno, saya ngeritik bodoh goblok gitu. Bodoh rata ngaji nih maksudnya. Gue yang ngaji udah bener. Tapi Yesus kebencian dunia segini gue rame-rame baik. Yasin kok kasih hati? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin jadi perbulan, perbulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Bukan kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi idah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dia ini kok kaget dipegat atau trauma terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian nggak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mereka nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan harus blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, mau keluar darah mergo kaget baru pas sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending. Dan ilmu medis iku diukur angger khet bolak-balik. Berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter alhamdulillah. Jos tenan. Orang rugi orang Bang Jogja mulang ternyata just wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopause Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan tuh kan. Ngaji mari dhisik ora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Ojo-ojo Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing apal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopause, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopause. Bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu. Misalnya dia nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopause ya ada, potensi tidak ya. Padahal duit sebagai koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopause 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Ya mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa diganti waktu hamil melahirkan? Diganti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya, jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ingin enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya di awal kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Saya tukang debat di TV. Mau oleh ngamati, bodoh Islam kok. Debat, gue yang ngalah, terus sekali-kali ngalahin ngitung. Gue nak ketoro di sing hoax. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Betul dino ketoro tuh Mas Abu. Misalnya songko Ahad, ternyata buder serai ku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti iya bener Mustafa jebule. Kan tetep ketoro kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder 17 buder ser berarti bener sing di. Bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu
hebatnya Allah selalu ada tradisi awam. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu-melayu ning kene mlaku-mlaku cara BMKG. Cara awam gampang. Kok apa nak darani wong kene ngungkap lho terus sing bukti apa udan. Semua. Dadi wong awam wis paham kok semuanya kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam ku tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Ya kok dalile semua ngono to. Ya ngono. Dadi mulane tak pengiran apian tenan. Dadi wong awam jatuh ilmu. Ya ilmu semua Pak. Ya bodoh, wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dia nanti ada psikologi apa. Wong berarti agar minggat itu tukaran kok angel temen wis kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen gak agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu. Wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Gua kecelok wong alim, tau bata-batan kalah be wong desa kula bela-bela cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bata-batan be wong bodoh. Sebenarnya aku akhirnya ora terima perkara ne wong alim dikalah be wong bodoh. Iki cerita kok ana wong desa, Mas. Ana wong desa. Ya umur-umur SMA. Iku jaluk numpak sepeda motor. Bapaknya wong sugih, kang petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu wae. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapine akeh, sungane akeh, ala Pak turuti rampun. Anak kula cek mondok tambah goblok. Gobloke sepundi. Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglairno donya kok sapi iki jenenge donya jare dene. Kok donya nglairno. Sepeda motor ora donya kok malah donya ngentekno donya. Kok ono bensin kok bengkel. Ya cara dene donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dene goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan. Donya kan harus bensin ini nyarvis. Kok pinter nggih, Pak. Jadi yang makanya sabar, jebule pangeran yo bagi ilmu dene. Ternyata dekne ra gelem numpak sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lairno. Donya kok sapi. Dadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus. Donya. Mulai wong omahe. Gus ora tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun numpak sepeda motor, Pak. Wong donya kok mangan donya Pak sapi. Saking mangkelku, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan dunia. Ini dunia sing lahirno. Dunia kayak sapi, wedhus, jangkrik. Artinya gini, aku pangeran, iki apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu. Wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamil. Jadi ketara kan, misalnya, ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima, terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari, nak betul-betul hamil, blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah, iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari, tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu polanya juga entah 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmah pengira. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya senang ada ngaji ilmu sih ini. Surat jelas-jelas. Ngaji bus warga, ora paham belas warga. Waduh, yo enak nama. Setelah siap ora paham. Bus warga, waduh repot. Lagi surat Yasin jadi ketika ilmiah tapi di mana amin ya amin. Padahal ilmu itu ya, matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan tanggalan bulan itu sisa 29 be 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering 29 ora sekedar pernah kok. Makanya wala itu fikafim talatamiatin sinina wasdadu kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ini kalau nanti dijak ahli falak, ayo sekarang falak nganti kiamat. Maksudnya khawatirnya gini aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat ke situ bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi Isa ya. Perkara ini nanti hitung komariah, nah ini kiamat-kiamat loh ya. Iku sampean arah kiamat-kiamat itu tahun komari aku nyalip Samsiah. Jadi sampean Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad wis tuwa timbang ya bisa. Wah, nganti ngono wis kiamat. Ya masuk akal karena tiap
Ya tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu namung khawas tahu. Aku sekarang pala Gus. Ya kena agak dikarang gitu. Aku yang mending dalam misalnya ngono tenan sing kali pala yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu. Ya jadi pokoknya enak kan, jadi kaulan Allah itu enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter, ya tawari iman cara wong pinter. Milih cara wong pinter apa cara wong bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh ya apa? Terlalu jujur kan. Itu fair. Milih iman cara wong pinter wong bodoh. Pinter banget cara wong pinter. Datang pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara wong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus maujudat, apa? Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung wujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu, dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter ngaji jangan. Paham ya? Ya ono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang betuwi-betuwi gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang hormat sapi, wedhus nuruti bebek ngalor gitu, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita dua beliau ini survei, ditanya orang-orang kampung, di mana araf taruh? Hei betuwi, wong pegawaian yang hormat sapi, hormat pedet, hormat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye? Wong dina hormat unta. Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teledong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa drama Anda bakal bahasa Jukina apa nanti? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awam ya iso, khawas ya iso. Karena aku pinter cara aku malah repot, apa rapi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan, tersalurkan biologisnya keruwetan. Nah bodoh kan enggak, bodoh rapi ya pinter ya payu rapi. Nah pinter keruwetan, mau soal tamat kampus terkenal gak payu rapi. Nah bodoh enggak, pinter payu rapi, gak payu. Jadi lu apa? Gampang nih, gampang bodoh cara serius. Pokoknya ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara bodoh. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammad ya gini. Karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu mana sih waruliku, istitar rong dino, kadang sedih. Nah, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa Minhajul Talibin, perkhilafan 1 Ramadan itu ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Nah pengiran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu buder serai mirip. Ya kan? Pengiran juga misteri bisa 14, 15, 16 buder serai mirip. Kalau pengiran juga senengannya beda wong. Ya gak masalah. Jadi wahai pengiran. Enggak bedonya lihat dulu aku mayukum pasar mama. Jadi pengiran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khufatil jannah bil makari wa khufatin narbis syahwat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya ora tau. Kan Nabi Muhammad ya kok ora tau cocok podo Islami. Memang dia nek dulure tau cocok padahal podo. Wong mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber piye ngono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono iku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nek dulure begini ora yo debat, berarti ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan ya biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong wit. Delok tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan ada zauji iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blend. Jos yo. Jadi awam mbek khos padha kan. Lan cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong gede desa golek dhuwit payu rapi.
Justru wong khos keribetan. Tapi rabi itu masa saya ada payu rabi, saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik, ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok udah laku. Gampang mana? Gampang pitik. Tadi SPSP gitu. Pitik pasangan ada agak bocor. Lah ya aku tak ganti pasangan kayak pitik. Malah parah bener. Ya saya ya jelas ya, supaya kalau suwun apa ilmu ini udah pikiran apa bala yuhiduna bisyai'im min ilmihi illa bima. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu lala ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya bener. Sebab dunia lah misalnya dunia mesti kiamat. Dari ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global terus kutub utara kutub ini mencair ngene akhirnya kiamat. Emang aman lebih gampang. Jenenge barang tiga terus ya rusak. Kalau barang tiga terus tambah gak rusak. Gampang kan gampang. Serasa kutub utara, rusak kutub selatan, rusak pemanasan apa? Global kok repot. Jenenge barang tiga terus ya rusak. Gampang di. Kan gua ini jenis wong pinter. Tapi gua melok partai awam ya gitu. Lebih gak nguras otak ya, apa? Mau ngambil teori kiamat kok cek repot ya, Pak? Ozon wis pecah, nek pecah matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi kesuwen barang tiga terus pasti rusak. Utawa model pegawai negeri jenenge kerja terus kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga kan. Ya kepen apa? Tiap hari lah matahari daftar pensiun. Negara hati saja tiap hari dia mengajukan apa? Ya Allah masih tugas lagi cek terus. Sampai dia bosan terus gawe kejutan terbit kono apa? Barat. Bosan dia kayak kejutan. Jadi uang nak mutung malah mati gampang. Germutung gak perilaku sing aneh. Jadi coba aku sering kayak mutung. Perilaku nih aneh guys. Mutung. Ayo apa mau pinter? Awam. Curang pulau mel awam. Tangan-tangan terus lebih gampang. Ya mau jenenge digo terus yo. Ngono lapisan ozon, ngono kutub utara selas kesuwen doang. Jadi barang digo terus ya berarti. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Yang surat Yasin Nabi ingin diperdebatno, sitok darani bid'ah, sitok darani jimat, ada padha dene. Udah tau ngajine kecangkeman. Kowe ngaji, Yasin ku isine opo, materi ilmiah opo. Maca Quran ibadah, mikir Quran ibadah, ngaji ibadah. Debat itu mari tukaran, iku ajarane Kanjeng Nabi. Kemudian debat Quran, al-mira fil Quran kufur. Nabi zaman juga ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Quran kok karena sudah ada orang mencintai Quran lewat bacanya syarat artil itu ya baik. Ada mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Mau menyatakan bodoh rasa dengan Quran atau terus sama kritik-kritikan. Mana? Lalu kalau kritik-kritik. Maca Yasin hukumnya piye? Waca sih ngobariku lagi ngukumi jebule ora iso maca. Mate man ngaramno ora iso maca. Ya dok haram dadi kenapa ora iso maca? Kan haram dadi. Oh no. Oh kan maca sih. Ora dene maca paham ora kerajinan. Sen. Lah ngerti nek bar maca kok ora kerajinan berarti ora paham. Jadi gampang. Sing maca terus padha di ora tau belajar maknane akhirnya kok jimat. Aduh foto 40 terkenal kan bro Yasin bro sing mari keramat tuh bro 41 roh tak saged itu tuh kira keramat lho itu biasa wae bro kurang tahu mau Yasin ora siji itu ora keramat itu terus kalau ora cocok ijazah ngoten kula boten sependapat kalau kangen Yasin terus baca sekian ya enggak apa-apa nak tunggu jimat oke punya ijazah itu tapi nanti kalau ya biasa mawon terus kula Quran diturunkan lihat DPM napa ayat cuma anak bakat ngalim misalnya ngono ae di buku wis bakat terangno wis bakat alim pun bulan balen iya amun tepak ya keramat ra tepak ya dadi dukun wis wa ayatun nan iku dadi ayat mun kula wis pokoke ngandel bolak-balik pokoke angger ilmu iku mesti ana sisi awal ya ana sisi awal yen iku Allah wong awam kabeh iku ya kawulane Allah tetep dikei jatah napa ilmu ya mau ora roh BMKG sampai yang gerang top ya apa napa udan nyatane wis padha sing ilmiah yo terbukti udan sing ngungkep yo terbukti jadi pengiran cek apiane agar blending yo hamil wis gampang medis enggak ini sudah ada berapa hari positif terus dites sampai kehamilan sing wong khawas yo bener kok sing wong awam yo iku pengiran
Wa ayatun yang dadi ayat lakum kedhe wong akeh ala kudratina ing atase kudro ingsun. Bukti nyata kudroku termasuk anau te satemne ingsun. Ingsun Allah maksudnya ngendikane pangeran hamal nah iku muatno ingsun dzurriyyatahum anak turune Bani Adam. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong sak aki-aki iso dimuat ning kapal. Terus saiki malah luwih dasar meneh truk bis kabeh iso dimuat napa? Kapal. Iku ya kabeh ayate pangeran bisa ngelola air sedemikian rupa supaya tingkat beratnya kapal di bawah air sehingga iso ditanggung napa air. Wa fi qira'atin dzurriyyatihim pakai jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna napa? Dzurriyyatihim pakai redaksi napa? Jamak. Kalau qira'ah kita apa? Anna hamalna dzurriyyatahum. Ai abahum tegese bapak-bapak wong akeh alusula kang dadi pokok. Tak muat fil fulki ing dalam perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki ing dalam perahu. Safinati nuhin tegese perahu Nabi Nuh al-masfuni kang kebak il mampu diksi kang kebak. Jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah, tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gue sampean pikir misalnya dan saya ulang lagi ya, bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%, itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita ada membidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja, ya saya sampean kalau yang aku ulama, supaya kita itu ulama semua. Jangan dibanding orang bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar, mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar, itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter, sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penumpangnya ilmu. Oh, mereka tuh cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus diilmoni, jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada apa alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, dikandani pangeran Nuh, umatem kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Kon aneh, kon kayak kapal ning padang pasir. Jadi betina golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati, tapi kalau ora kayu jati kok buktine opo nak kayu jati? Hadisnya mana wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu. Ya, dimulai kayu kurma, masuk kayu kurma di kapal, debat meneh, dan cangkem elek, sana debat, pokoknya kapal loh, ada apa? Mau menang nih, oh kok fiber, tuh kuning di malah repot meneh, malah panjang, pokoknya kayak kapal. Ya kapal itu nih padang pasir, ya tapi jadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran bahwa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru min. Noh, kowe tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Karwan padang pasir kok gawe segorone ra ono. Banjir gak mungkin ora ono Kapuas, ora ono Sungai Brantas, ora ono Bengawan apa. So, Nabi Nuh diutus pengen aja apa ya? Wis saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam yo rada halal wong Nabi yo dendam. Dadi mulane orang dendam sithik-sithik yo rada halal wong Nabi yo tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nek aku poso yo gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik yo keben wong donya. Yang penting aja mateni aja dosa gede. Nabi Nuh jawab yo fa inna naskharu minkum kama taskhuru. Kowe saiki ngenyek aku kok kowe sok ben tak kau nak dendam timpat udah diudun jorok coba tadi. Leone Pak, tapi ya sudah. Wes nak usul kawaku lama marro alim ala umming kau mehi sakhiru. Jadi tinya. Nabi Nuh tenang wae. Nah pangeran nabi ini kuning. Lah alamatin opo Gusti nak badhe banjir. Kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoknya kapal dadi sik. Warung kapal dadi tenang.
Alamatnya nopo nak ono banjir. Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kau tungku. Apa kan sing digo ngumumno banyu lho. Nak dapur rasa omah itu jenis dapur. Sing keren no? Keluang ya, apa cara mereka? Keluangnya itu yang dipakai bara api loh sini. Itu pangeran, luang. Jadi pangeran itu gawe alamat gak aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wafarot tanur. Engko nak keluang kampus metu banyu ya iku alamat. Banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong keluang kok malah luang kok digo metune banyu iku pangeran. Jadi pangeran ambek nabi ini wis unik. Jadi kon gawe kapal ning padang pasir. Banyune metu ora kok sungai atau apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial. Tenang. Akhirnya terus nabi itu ya sadar populasi. Putih nak kewan teh kok anak putune ora ndek kewan akhirnya iku apa jenis fasluk fiha min kullin zawjaini dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene. Sing kanan mesti untuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke entuk sak pasang-pasang, termasuk asu. Di asu yo melok. Melok selamat tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah yo melok. Pokoke jaga napa? Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok ta ora. Alhamdulillah saiki jono berarti yo melok. Tapi yo tidak koti wong sakmono wae. Gede ini dinosaurus melok ta ora rasa mbok takokno iku malah dadi. Mun mbok takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh itu enggak muat. Malah cangkem elek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuhnya kan mau jaga populasi tuh. Teko eleke ngono. Jadi pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya agak muat. Nah jaga populasi kan harus dinosaurus besar. Cukup yang mana jenis bertelur ya dinosaurus. Kan cukup gue waduh oke. Aneh-aneh, wong debat tuh sing. Mulane al-mira fil Quran kufrun, debat no Quran apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan harus pokoknya kafir. Terus mulane terus ana cerita sing beling-beling. Asu tetep kawin, kon tirakat tetep kawin. Terus pasut to Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti to ke kawin, gane gak kawin. Asu gak kuat tetep kawin. Nabi Nuh duka dipasut. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu to ke kawin asu? Mesti tahu kabeh beling-beling ini sudah udah. Akhirnya Nabi Nuh mangkel dipengen kawin. Kawin mulane anjing ku kewan paling sulit. Mesti nak kawin itu paling repot. Mesti dorong, kan agak paham ya dorong. Akhirnya, lah aku pangeran ngelingno kita. Aku eling, mbah-mbah, aku tahu diselametno. Napa? Perahu. Iku jenenge napa? Abahum al-usul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam, paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut perahunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua, ya saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu Banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini zuriatnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masihun. Mulai disebut apa? Abahum al-usul, apa bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yung ayat Yasin wis ngene iki keterangane ilmiah terus ditaening. Terus susah opo jare diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah. Ya, tapi sing maca terus raro ilmiah itu kasih hati. Jadi bodoh ini. Sing nyalahno bodoh ini sing disalahno ya. Wis baru kayak ngaji ben sampean ngerti. Wis wae kula suwun. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran. Kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap semua ilayah marjiukum fa nabi hukum nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau bener. Ora apa beda nomor-nomor biasa wae. Aku kan beda banget. Orang kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku dibangun kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe gerudak-geruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat ya golek khazanah ilmu itu anut status. Terus ilmune piye? Waduh. Ya, jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil firdaus. Nah kendaraan itu zaman itu kan gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah, saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sedang ngertikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu, sefungsi perahu, sefungsi kapal. Sebabnya darat mungkin ya mobil, sebabnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngertikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi mayar kabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Mayar jelas kan? Mulane mukjizat Quran luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nak Yasin bagi wiridan orang ngarah roh. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan malah. Sebenarnya itu sudah salah mbokku. Sebenarnya ketemu pangeran aku depan-depan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka senroko kabeh repot. Lah kagian debat orang tahu sinau, coba ya. Yang mengharamkan ini coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa haramnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak astronomi kok kaitannya be jimat kok ora isin dewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih, asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapatnya. Nah, padha ora macane, padha ora royo cukup. Coba. Waktu kali ngene, wong Afrika ku ayu ta ora? Jare wong kene ora ayu wong ireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia wayu ta ora? Oh, cempek koyo tape. Mungkin dekne darane putih enggak putih tapi apa? Cempek. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Wong Indonesia wong Londo kan rapati seneng. Mergo koyo bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang nggak bisa sahabat dengan orang Afrika. Orang Afrika, lain ana Miss Universe Afrika diperkosa kan janggal. Dikekno aku ora doyan sampai ono merkosa. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia diperkosa Afrika ya janggal. Ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat, sing ayu sebenarnya mana? Yo ora perlu debat ngono. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Orang Afrika radarane ayu. Nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah sahabat be wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain. Mulane kula bolak-balik nyontono, kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, ambek wong Afrika udah sahabat. Kok wis ra minat ketemu wis ra minat. Karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika. Orang Afrika ada didesain untuk mencintai. Nah makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang ngatur jenis lagu maqalidus samawati wal, semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana ya? Ada orang mencintai Quran lewat baca terus ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti ya baik. Ada yang mencintai menghafalkannya. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kula makna pokok itu tahu biar ngerti mukjizate Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendara. Wa khalaqna lan gawe sapa sunah kemarin ngake mim misli sanging sepadane perahu Nabi Nuh misli falakinu hentik sepadane perahu Nabi Nuh. Wa temis lu kuma perkara amilu kang lakoni sapa angke malah saklihi ngatasi bentuke perahu menasufun sing pira-pira wasi luar kang cile wagi bar kita alimillah kabeh iso ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa taala. Mak ngopo ayar kabuna kang numpak sapa ngake tinggal. Wong saya bayangkan aja. Mbok tiru ya kena ilmu iki mbok jiplak ya kena. Engko sing sugih kowe ora apa-apa wis ikhlasno. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti gak karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke arah Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi gak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Eksak. Jadi tinggal nunggu saja. Misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa? Naik. Sudah setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika terus turun lagi aja, jadi gak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak Ustaz Dolungu karena mesti tadi saya berkali-kali bilang pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains apa ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar pasti terbang kan, tapi kalau tekanannya kurang
jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat maka. Kayak iso pesawat kaget direm mendadak itu kacau. Dia harus cepat memang. Iku wong awam ya iso megane melenteng manuk kan. Megane ngantem bajangan kan. Misalnya Rukin ya orang biasa ngantem bajangan di toko. Kan nggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada tekan. Nanti suatu saat gitu koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung. Terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni kapan Gus Mas itu cerita wong khawas, nah cara wong awam karek tuku murah timbang mikir. Iku yo pinter, ilmuwan dadi buruke wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing bodoh tuku tiket. Selesai. Jadi wong pinter, profesor bentuk pekerjaan. Sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia bodoh wong pinter. Jadi pengiran itu sengaja bully pokoknya wong aku tak pinter di dokter profesor. Sing wong bodoh mergawe terus ora suka gampang nyewa direktur. Sing direktur ya profesor. Sing repot wong bodoh kayak masjid. Sing imam sapa nyewa kiai. Repot nek donya iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung suka nggih masjid mewah kok sik dadi kiai yo gelem. Gak masalah, jadi sebenarnya pangeran kayak itu jauh sini. Lihat akhirnya badun sukhriya supaya saling mengadu. Ono wong ra kiai tapi ra kiai. Dongane mek pangeran ngene kon Gusti, kula nyuwun anak kula ayu. Ya wis dene reso dadi kiai anak ayu disenengi. Kiai dadi atasane kiai damai. Baru kayak di anak. Kesuwen kiai kesuwen. Gak ngapalo. Alfiyah, Imrit ya. Ada donga jadi anak. Selesai wah. Puture diundang Gus. Repot toh. Atau nang dunia kampus terus dirapi dokter selesai. Dokter betul cung. Dokter jelek karane. Itu ya solusi no. Yang lain jorong awam ana penting ana gampang liyane apa. Ya soalnya wa khalaqna lahum mim mislihi ma'ayar ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu yang sama-sama bisa dikendalikan. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salam ngersano ingsun nuhri mongko ngebresno ingsun mbek mewake maji disukun sertane anane perahu fala sori ngomong ora ana pertolongan mujud mukjizat kese bertu mesti bengok-bengok sing nyelametno iku mujud mukjizat lakum ora ana sing nolong kabeh wala gum kok ora ada wong akeh yung kok dinati diselametno sapa akeh yung jauh nanti kese nyelametno sapa akeh. Tapi masih ono pesawat, ono perahu, kira aku mau luhur jari Allah. Aku tetap pangeran. Nak butuh tak besno. Maksudnya kira usah ngimani teknologi tetap kabeh kudrohe pangeran. Nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini gue apa? Awan gitu selesai. Maksudnya pangeran mana ada? Itu tuh kali cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ono tsunami ning darat lah iso tenggelam. Mulane jare pangeran, aku kepengin nenggelam wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pengeran istana wa inna sa'nuhrikum dunya ora aku karep tak tenggelam lho. Iki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah ben tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Jare sapa nak pengeran ya gampang wae. Tsunami selesai yo. Mulane rayu ben ora kayak tsunami. Maksudnya lewat donga to. Itu donga bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan bahasa Arab istighosa. Serempet sensitif zaman akhirnya ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah, wis yakin aku kubu ilmiah. Gak miyah sapa-sapa kubu napa? Ilmiah. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga dadi akhirnya. Oke, nek aku dadi wong mulya ora usah dadi kiai kesuwen di anak aja di mantu. Kiai, engko putu mesti dadi kiai alim, lho bae sapa kan karep muni ngono. Gampang loh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam loh. Ada gak kiai dadi pantune wong awam? Baru kayak ayu loh. Tahu ayu anak wong duwe sawayu dirabi wong sugih selesai kemiskinane. Wong belajar ekonomi kesawan. Jadi Allah tak terdonya segampang itu, segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nukhrikhum fala sorry kholahum walahum yungkodun dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu'illah rahmatan kecuali ono kasih sayang minna sangking so kabeh iku mau iso selamat nantuk kasih sayang. Wa mataan lan umpama selamat mau seneng-seneng ilahinen maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran
Masuk ke tak selamat Allah, selamat temu sesaat, suatu saat tetap datang ajal. Jadi ini kue selamat yo mau sedih loh. Iku dadi penjine pangeran ngelingno nak dunya iku tidak tempat yang abadi. Lain sim nek sira nyapno wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun aku mari wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya wong akeh. Nggih, tak seneng-senengno ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya mau ilang gitu i ajalihim tumeka maring mau batas napa ajal-ajale wong. Jadi apa intine iku aku umpama ana praula setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Ya sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya ya masalah meneh kan. Angin terus zaman akhir. Ajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor gak dijatuhkan, asteroid gak dijatuhkan, Mars gak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai. Maka wong ngendikan apa tadi? Inna wa yumsikus sama fa'ati wal ardo napa antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian selesai. Nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai jenis wamataan ilahi. Lain cim dik sira nyelapno ngake apa ila rahmatuna ila rahmating sunah kemarin ngake wa tamtiuna lan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya umi wong akeh tak kei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh ngrasa enake wong akeh ilang gitu ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalgane diucapno lek kemarin ngake apa itaku mabina idikum kowe wedi apa sing ngarep mukmin ada di dunia sing dunya lahirim kalian wong akeh. Wa makhlfahum lan barang sing sangguri mukmin ada bil akhirah. Jika mereka diingatkan, takutlah sesuatu di hadapan kamu, yaitu yang kamu alami di dunia. Ya, takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian, yaitu misalnya alam akhirat. Jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita. Pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun, supaya kowe layak disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah wong ku arep tuh ketika diingatkan malah mengo berpaling, manane menolak. Wa mata dilan ora teko nganggo ayatin sange ayat min ayati rabbihim sange ayat mirake ilakan. Kecuali ana sapa wong akeh anda sange ayat iku muridina iku mengo kan. Wa idza qila nalikane dinucapno lagu maring akeh qala fuqara sahabat sing ngendikan sapa fuqara sahabat fikir sahabat. Lagu maring akeh anfiku mimarazakum mbok kowe sekali-kali sedekah. Minal amali sing propro donya. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu istizaan krana nyek diimlan anu anut imu. Ana ta kaya mangan kita manik wong lawa ya saula mengersano sapa apa atama moko maring mangan sapa ing manfi mu'taqadikum ing dalem keyakinan sira kabeh ada iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya sono gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran, ana tak kaya sedekah berarti aku ngrusak kersane pangeran, gak pernah ngajar tadi. In antum merana sira kabeh fi qalikum dan ucap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am taqadikum sultan keyakinan sira kabeh ada iku ila fi dolal itu ing dalam kesehatan mungkin kan jelas bayinen kan jelas. Kualitas rikilan krana nyeplosno iki dikufrim lan kufur ngake mau kiwati mutai panggonan sing aku kaya kulo Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai ngaji kita kali ini. Semoga ngaji hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jumpa di ngaji Gus Bahak terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.